Allah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hafidhun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu maulana azim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, betapa besar Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka patutlah untuk kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang kita mengarungi dalam kehidupan ini karena kali pernah terlepas dari berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka agama kita mengajarkan manakala kita mendapatkan kesulitan, diperintahkan untuk bersabar. Manakala kita mendapatkan kebaikan, kemurahan, maka kita bersyukur atas nikmat itu. Dua hal ini tidak pernah terlepas buat kita. Ujian yang manis namanya imtihanan. Badan sehat, rezeki mencukupi, keluarga harmonis, kelengangan dalam hidup, lapang, kemudahan-kemudahan, itu kenikmatan. Itu ujian manis namanya imtihan. Maka syukuri itu. Jangan sampai menjadi orang yang kufur nikmat. Manakala kita mensyukuri, maka Allah tambah kenikmatan itu. Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersyukur. Orang banyak tahu tentang syukur, tapi jarang yang bersyukur. Orang tahu tentang sabar, tapi jarang yang bersabar. Ujian-ujian yang pahit, kepedihan, kesulitan, paceklik, penderitaan, kekurangan makanan, ekonomi, kesulitan-kesulitan dalam hidup, itu kepedihan, namanya ibtila. Terkadang menimpa kita kesulitan ini, sakit, kesulitan ekonomi, keraguan, kebimbangan, gelisah, resah, galau, dan lain sebagainya. Sabar, innallaha ma'as-sabirin. Ini kan dua hal yang ditajukkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bagi orang-orang yang beriman. Selalu beruntung manakala dia terpa dengan kesulitan, dia bersabar. Manakala dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Dua-duanya adalah jalan menuju surga. Jadi rupanya dalam kehidupan ini kesulitan dan kemudahan bersama, hanya bagaimana saja kita menyikapi. Sidang Jumat tentang syukur. Ada tiga hal. Yang pertama, kita bersyukur dengan lidah, banyak menyebut nama Allah, seperti mengucapkan kalimat alhamdulillah, mengucapkan syukurullah, insyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Itu orang yang bersyukur dengan lidah. Termasuk bersolawat kepada Nabi, istighfar sebanyak-banyaknya, mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat, itu bersyukur bisa. Ada lagi yang kedua, bersyukur bil qalbi,
mana apa saja yang Allah pastikan, yang Allah gariskan, yang Allah takdirkan, dengan lapang, senang, ridho, bergembira, menerima dengan lapang dada, meyakini yang memberi adalah Zat yang maha mulia, meyakini yang memberikan adalah Zat yang maha perkasa, yang punya surga dan neraka, meyakini yang memberikan adalah Sang Kekasih, mahabbah, hubullah, yang menciptakan langit dan bumi. Masuk kepada kebesaran Allah dengan keyakinan yang penuh, maka apapun yang Allah berikan kepadanya, lapang, senang, namanya qanaah. Orang yang disimpan sifat qanaah di dalam dirinya, maka rezekinya berkah dan mencukupi, tidak pernah rasa kurang. Kenapa? Sebab disimpan oleh Allah secukup di dalam hatinya. Itulah orang yang qanaah. Dan tidak ada bahagia yang paling berbahagia kecuali orang yang diberikan sifat qanaah kepada Allah. Barokah, berkah, cukup, puas, rela, ridho. Jadi bukan bentuk materi, jumlah rezeki yang Allah kasih, tetapi lebih dulu Allah simpan hatinya sifat qanaah. Sedikit dengan sedikitnya, banyak dengan banyaknya. Kalau dalam hati orang sudah disimpan sifat qanaah, jangan banyak, sedikit saja sudah cukup, apalagi banyak. Itulah sifat qanaah. Kenapa orang tidak ada cukupnya dalam meraih materi dunia? Haus tambah haus, semakin banyak tambah haus, semakin berkurang. Nggak ada secukupnya. Apa yang telah dia miliki tidak ada apa-apanya. Ngambil lagi, cari lagi, ngambil lagi, cari lagi. Tidak ada batasannya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Kenapa? Allah hilangkan sifat qanaah. Manakala hartanya melimpah dan banyak, capek-capek sia-siakan oleh Allah, tersiksa dengan harta di alam dunia. Yang ketiga adalah orang yang bersyukur. Dengan apa? Bisa iril jawarih, dengan seluruh anggota badannya. Bagaimana orang yang bersyukur? Maka anggota badannya semua dijalankan menurut ridwan Allah. Kakinya menuju kepada yang baik, tangannya memegang, merangkul kepada yang baik, telinganya, lidahnya, hartanya dilakukan kepada jalan yang baik, pemikirannya, semuanya anggota badan dijalankan menurut ridwan Allah. Karena semua nanti bakal diminta tanggung jawab ini. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita bakal ditanya oleh Allah nanti. Semua kita bakal ditanya, waktu kita, umur kita, harta kita, kaki kita, mata kita, tangan, telinga kita, nafas kita, kesempatan kita. Berat tanggung jawabnya di depan Allah, sangat berat. Semua diminta tanggung jawab kita. Sampai ada orang yang buta sejak lahir, dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku ikhlas Engkau lahirkan aku kalau ini dengan kedua mataku yang buta. Namun ya Allah, tolong bukakan ya Allah, satu detik saja. Aku ingin lihat keindahan bulan. Aku pengen lihat terangnya matahari. Aku pengen lihat alam yang ada di sekitar ini ya Allah. Aku ikhlas dilahirkan dalam keadaan mata yang buta, tapi aku mohon bukakan supaya aku bisa melihat ya Allah, satu detik saja. Pengen lihat bagaimana terangnya matahari ya Allah. Setelah itu butakan lagi lah, gak apa-apa. Memang aku dari dalam keadaan buta, aku rela. Orang buta pengen dibukakan, minta sama Allah satu detik saja. Mau bersyukur kepada Allah, penasaran pengen lihat bagaimana terangnya matahari. Coba dari diri kita sejak lahir, berapa umur kita? 30, 40, 50, 60, 70.